Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sudah di tempat kopi yang namanya yaitu Stako Kopi. Di sini saya bersama ownernya langsung, sekaligus petani muda. Nah, petani muda kopi daerah Cianjur. Nah, terkait dengan kopi, ayo buat kaula muda saksikan video ini. Mungkin bisa lebih jelas dengan cara budidaya, terus sejarah kopi Cianjurnya sendiri, dan bagaimana supaya pemasaran kopi itu semakin menarik dan besar. Nah, di sini saya bersama Pak Yasir lagi dan yaitu Kang Mulki. Oke, Kang Mulki mungkin bisa gimana ya, diperkenalkan dulu nama dan alamatnya. Pribadi bang? Iya. Oh. Nama Muhammad Mulki Wardani. Ya. Rumah di Terus sebelum kan sekarang ini sudah ada kafe kopi ya. Sebelum warung kopi. Sebelum terjun ke warung kopi sendiri ini, saya dengar-dengar dari Pak Yasir, terus dari orang-orang, Kang Mulki sendiri ini adalah petani kopi. Nah, kurang lebih bertani di tanaman kopi sendiri itu udah berapa lama dan mengapa untuk ya petani muda atau kaula muda sendiri untuk mengambil keputusan di bisnis pertanian itu? Awalnya sih kopi itu dari suka minum kopi. Kemudian berakhir dari rasa penasaran. Kenapa rasanya itu beda-beda? Terus kenapa ada kopi mahal, ada kopi kurang, ada yang kopi pahit, ada kopi asam, manis dan sebagainya. Baru belajar lebih dalam, ada beberapa tokoh tani yang menawarkan untuk budidaya. Kemudian sebelum saya ambil kesempatan itu, tadinya merasa diri belum siap belum mampu memproduksi karena yang saya tahu kalau berkebun itu kan butuh modal. Dari itu makanya tidak terlalu jangan serius, walaupun itu menjadi kesempatan besar buat saya sendiri. Jadi pertama buka warung dulu, kopi itu sambil pelajari gimana sih produksi kopi. Lalu saya coba tanya lagi ke orang yang dulu sempat menawarkan toko tadi dari kedepannya bisa nggak saya ambil kesempatan yang waktu itu. Tadinya itu bukan untuk produksi kopi, cuma kebun aja untuk apa terserah katanya. Cuma harus ada pohon, sedangkan pohon, soalnya posisi lahannya itu di gunung. Lalu pas saya baca-baca, tanya-tanya, kopi itu bisa. Nah, saya beranikan diri untuk coba dari channel-channel dan informasi yang lebih dalam masalah. Oke, berarti kurang lebih sekarang bertani kopi itu udah berapa lama? Baru sih kalau bertani baru, khususnya kopi baru. Dulunya soalnya masih sayur, buah kayak gitu. Kalau kopi belum tertarik karena komoditas perkebunan biasanya kan butuh komoditas yang besar, lebar, besar secara produksi dan secara lahan. Makanya belum berani waktu dulu. Ternyata kalau sekarang dengan 1 atau 2 hektar pun di bawah itu pun kita bisa, karena untuk kebutuhan produksi seperti warung kecil ini tidak membutuhkan sampai berhektar-hektar ternyata. Jadi tujuan pertama saya waktu itu ya minimal bisa ngisi warung sendiri gitu aja. Makanya waktu itu cuma ada maksimum lahan tersebut 1 hektar. Ya diambil lah 1 hektar pun bukan full untuk perkebunan, harus ada tanaman hutan karena posisi lahannya di gunung. Berarti sekarang total luasan lahan berapa ya? Kalau total luasan lahan yang kami kelola lumayan sih, ada beberapa 30 hektaran. 30 hektar itu full kopi? Enggak. Oh enggak. Ada tanaman lindung, tanaman pendamping dan sebagainya. Cuman itu tersebar di satu titik. Kalau yang titik terdekat pribadi
Ya maksudnya atas nama pribadi cuma 2 hektar, atas nama kelompok 28 kan. Pengalaman ya. Oke, berarti sebelumnya buka dulu warung kopinya, Ya. setelah ya kumpul-kumpul edukasi ya. Kumpul-kumpul edukasi, kumpul-kumpul dari segi banyak sendiri, relasinya mungkin. Ya. Nah, sekarang ya udah lebih sekali 2 tahun lebih ya. 2 tahun kopi. Khusus kopi ya, khusus kopi. Kalau misalkan di sayuran sendiri mungkin udah mencoba atau pernah? Pernah sebelumnya, cuman kalau yang pribadi belum. Oh, belum. Rata-rata punya orang. Kalau sayuran dari tahun 2009. 2009. Oke, nah membahas tentang kopi, mungkin sekilas lah kita bahas dulu yang namanya filosofi atau sejarah kopi Cianjur itu seperti apa? Sejarah detailnya sih secara terperinci kita di browse aja di Wikipedia udah ada. Nah, Cuman kalau yang saya tahu dari mulut dari para senior, yang saya tahu untuk komoditas kopi itu dulunya dikembangkan pertama kali oleh pihak Belanda POT di Cianjur di zaman Aryo Widatan berapa gitu, dan menjadi komoditas yang cukup diperhitungkan sampai sebetulnya sih untuk mereka betul, Ya. untuk kita malah menjadi menakutkan, soalnya gara-gara kopi itu kita jadi kena untuk sel tanam paksa karena ada apa ya, ada profit yang menjanjikan dari komoditas kopi ini dulunya. itu ya kopi masih apa ya? Hal yang tabu lah akan dicari atau gimana? Kalau tabu sih enggak, cuman dulunya emang pengembangannya di sini, penanaman Nusantara pun diawali dari sini. Dari Cianjur. Ya, Lebih tepatnya Cianjurnya daerah mana? ya di sini, daerah sini, Cianjur Utara Utara lagi ya. ya? Cianjur Utara. Cipanas Pacet gitu. Kalau spesifik, kalau sekarang di mana Pacet bisa agak susah menentukannya, karena dulu Cianjur sendiri terbagi luasan cakupan daerahnya lebih luas dari ini. Oh iya. Beberapa bagian dari Bogor pun masih masuk sini. Jadi dulu Cianjur tuh lebih luas dan sempit sekarang. Nah mungkin buat Pak Yasir sendiri menanggapi dengan adanya apa ya, petani muda atau misalkan generasi muda yang ingin bertani khususnya sekarang di bidang kopi, tanggapan Pak Yasir sendiri bagaimana? Itu satu yang positif ya. Jadi ya mereka pasti, apalagi dengan kamu bisa menggunakan diri dan menggali cerita sama dari Cianjur, pasti kan jadi kebanggaan buat kita benar sebagai orang Cianjur ya, generasi muda. Itu loh gitu kan, kenapa Belanda itu sampai dari Cianjur itu benar kita harus bisa mengembalikan kejayaan itu. Nah terus kalau misalkan dari segi budidayanya yang menurut itu gimana? Apakah sulit? Kalau misalkan sulit, sesulit apa? Terus serangan hama atau virusnya beda nggak dengan sayuran? Kalau itu pasti beda ya. Jadi antar sayuran satu dengan sayuran lain aja udah beda. Beda. Apalagi ini beda jenis lah. Ya. Ini kan lebih ke tanaman pohon gitu. Benar. Keras. Bukan, kalau sayuran kan jangka pendek, kalau ini kan jangka panjang, annual. Kemudian posisi lahan sedikit banyak menentukan bagaimana nanti kita untuk proteksi, untuk memberi nutrisi itu juga berpengaruh. Kemudian bukaan lahannya seperti apa, pengirimannya juga seperti apa, itu sangat berpengaruh. Dan ada beberapa hal lagi yang rada-rada unik kalau di kopi. Misal tanaman pendamping atau cakupan pohon atau kehidupan di sekitar tanaman kopi itu berpengaruh terhadap kopi yang nantinya kita panen dia. Terus kalau misalkan serangan hama sendiri yang sering menyerang kopi itu apa?
Kalau di sini paling dari jamur yang paling sering karena emang kelembabannya lumayan kalau di sini. Walaupun kalau dari segi ketinggian tidak tinggi-tinggi amat, Iya benar. nggak seperti di daerah-daerah lain mungkin, tapi berhubung mungkin karena kelembabannya cukup tinggi, jadi jamur itu ya lumayan jadi masalah juga buat kopi. Dan ada ulat penggerak pohon yang memang mungkin kalau di sini tidak diperdulikan karena kan bukan komoditas yang dikembangkan secara umum di sini. Lebih menyerang ke tanaman-tanaman pohon biasanya. Kan suka ada yang tanam pohon kayu kayak jati gitu kan, suren, jenjeng kayak gitu. Kan mereka lebar tapi yang kena penyakit beberapa yang tidak terlalu berpengaruh. Kalau ke kopi ya satu pohon itu investasi yang cukup panjang gitu. Kalau satu rusak, dua rusak, ya sayang banget gitu. Nah kalau misalkan cara pengendalian itu seperti apa? Apakah emang pakai manual atau organik atau misalkan ya pakai yang kimia sintetis? Kalau kelompok kami kebetulan berusaha ke organik, makanya kita pilih lahan di pegunungan yang tidak terlalu banyak komoditas sayuran yang minimal kan. Kalau komoditas sayuran untuk pupuk dasar itu ada pupuk kandungan pupuk kimia walaupun sedikit. Nah kalau kopi diawali mencari lahan yang masih masih bersih lah, karena ngefek juga ke rasa kopi. Oh gitu. Ya. Tapi pernah dicoba? Kalau kita sendiri sih belum, cuman kalau untuk beberapa negara pengembang kopi sudah terbukti secara ilmiah dan dibuktikan langsung kalau mereka Riset ya? Iya. Nah terus kan sekarang lagi musim hujan nih, apakah berpengaruh dengan adanya musim hujan? Kalau misalkan lagi musim panas, kurang nih penyerangan akan virus. Sekarang misalkan lagi musim hujan, contoh sekarang kan lagi berkabut nih, berpengaruh nggak ya? Berpengaruh. Kalau dari kesehatan sih tidak terlalu, sebetulnya cuman di jamur sama daun itu. Kalau yang kemarau justru lebih banyak serangannya dari ulat, dari panas. Cuman untuk jumlahan produksi agak terganggu karena biasanya harusnya tuh musim hujan tuh menuju musim panas tuh saatnya kita panen raya lah, panen yang bagus banyak. Nah sekarang agak diperpanjang karena si lamanya hujan ini rada bertambah nih. Benar. Bertambah. Jadi aneh. Kita juga baru tahu karena kita pemula nih. Jadi si pohon tuh nggak cepet, si buah itu nggak cepet merah. Ya. Baru tahu nih. Kurang penyinaran. Benar. Jadi kalau misalkan lagi musim panas itu serangan hama makin banyak. Ya, tapi untuk si beris, si bijinya itu tidak terlalu berpengaruh karena emang produksinya lagi kosong. Oh, gitu. Musim kemarau itu. Sama nggak Pak dengan di sayuran sendiri Pak, antara musim panas sama musim hujan itu? Kalau hama itu ya di kemarau sama. Cuma kalau musim hujan begini Ini yang datang ya. Oke, nah itu kan selintas tentang cara budidaya dan pemahaman. Kalau misalkan dari segi pemasarannya sendiri, awalnya itu nanam, apakah sudah ketahuan atau misalkan share marketnya kita udah punya, atau misalkan awal saja kita budidaya, masalah hasil panen ya gimana ntar? Justru kalau kita alhamdulillahnya justru market duluan. Market ya. Yang udah ada, justru kita yang malu karena nggak ada produksinya. Nggak bisa mencukupi ya. Ya dari itulah makanya saya pertama waktu itu memberanikan diri untuk membuka lahan teman-teman untuk buka toko tani. Itu orang-orang tua atau tokoh-tokoh tani yang sudah emang ngerti lah. Kita ngelipin diri aja kalau kita nggak ngerti gitu. Soalnya malu juga ditanya, ini kalau yang punya sako atau yang dekat sini di mana? Ada, dulu kita nggak jual, maksudnya nggak jual produk sendiri. Kalau sekarang alhamdulillah ada di Malang walaupun masih sangat terbatas. Oh kalau dulu emang reseller atau gimana? Enggak, justru kita jual yang sekitar sini dari mitra-mitra tani. Di Sereng, ada di Maleber, yang notabene udah produksi lebih dulu dibanding kita. Oke, berarti kalau misalkan sekarang sudah ada marketnya itu sekarang mencakup ke daerah mana saja? Kalau permintaan ke luar negeri pun sudah ada permintaan sebetulnya.
sekarang. sebetulnya. Dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Tapi sampai sekarang baru kita kirim 1 kilo. Itu kalau boleh tahu negara mana sih? Uang tuh. Ada beberapa, ada Irlandia yang pernah minta, Irlandia, Arab juga, Abu Dhabi, Dubai pernah minta. Nah itu apa sih? Jadi kita ke blow up itu ya kalau bahasa apa ya premisnya lah. Mereka tahu kita itu dari mana awalnya? Kalau saya kurang tahu, tahu dari mana, cuman untuk kalau yang beberapa yang saya tahu, kalau yang Timur Tengah ada beberapa temanan kita, kan kita juga ada komunitas lah, yang pernah mengenalkan, tertarik, tapi kita nggak bisa follow up, karena produksinya masih begini. Soalnya pas kita pertama itu kita produksi, perasaan kita besar gitu, perasaan kita banyak gitu produksi, taunya cuma bisa bikin sampel doang gitu, nggak apa-apa lah kita biar tahu. Kan di kopi itu ada note, ada rasa yang oleh pecinta itu bisa dikecap lah. Waktu itu kan kita masih beneran anak bawang lah gitu, nggak ngerti apa-apa. Kita kirimnya ke orang-orang yang udah ahli. Oh misalnya si Om nyobain ya Om, si Om jago kopi lah katanya. Kita kirim ke si Om, ini gimana kopi kita, bagus nggak, enak nggak? Oh enak, bagus, boleh dong minta kita ya sekilo aja sehari. Kilo sehari dari mana gitu. Itu yang paling simpelnya kayak gitu. Kalau yang kayak luar negeri, yang maksudnya daerah Eropa, saya pernah titip beberapa sampel ke teman-teman. Ya suhu-suhu di apa? Kadin, kalau nggak salah nama dinasnya. Yang kebetulan memang ada beberapa teman yang ikut waktu perjalanan dengan Kadin ke luar negeri. Saya titip sampel beberapa, cuma per sampel itu rata-rata 500 graman. Alhamdulillah responnya. Ini kan ya, uang di kan. Oh iya benar. Jadi sekarang menjual kopinya berupa masih bijian hasil roasting atau misalkan udah berupa kemasan seperti ini atau gimana sih itu sekarang jualnya? Kalau sekarang kita open dari cherry, green bean, roast bean sampai hasil akhir. Kita untuk reseller pun kita akomodasi. Karena apa? Karena ada banyak pengusaha muda ya khususnya yang dulu kita pernah ngerasain nggak punya modal tapi baru punya keinginan. Daripada kita langsung ketok suruh mundur, modalnya gede lah usaha, jangan. Ya udah reseller aja. Gitu. Misalnya kayak ini bir kopi pengembangan baru, sebetulnya barang lama rasa baru. Dulu kita pernah produksi, cuman produksinya umum lah, rasanya kayak yang lain. Nah kita dapat racikan lah kasarnya dari dokter-dokter kita. Resep baru dicobain, responnya lebih bagus, makanya barulah kita yang ya stabil, yang minimal per bulan kita selalu produksi. Kalau misalkan dari harga sendiri ini kisaran berapa sih, dibanderol berapa gitu? Kalau harga mah harga masih 5 lah, makanya daripada sebut kafe mah mending sebut warung. Karena harganya emang harga wajar. Sebetulnya kita lebih menghargai apa ya, jerih payahnya dibanding kita hanya servis sini. Karena kalau kafe kan lebih menjual servis dibanding perjalanan dulu ke tengah. Nah kalau kita sebaliknya, kita makanya harga kita minim karena kita tidak menjual servis. Kalau di sini misalnya si Om suka nyeduh, mau nyeduh sendiri, aku bisa. Oh di sini bisa? Bisa. Rekomendasi? Banyak. Ini harganya itu udah pokoknya akan kaget lah harganya dari nilai ini. Iya. Kalau di Jakarta ke sini, kok murah. Murah banget. Jangan kopinya bohong. Banyak kok yang komentar seperti itu. Bener. Nah penasaran itu dibanderolnya berapa sih? Kalau ini berhubung produk baru dan budayanya nggak semua dari kita sendiri. Kalau ini lumayan. Kalau kita nyebutnya lumayan mahal lah, 20.000 harga per botol. Iya. Jualnya ke reseller. Sekarang beda. Kalau misalkan menjual seperti tadi apa si binnya sendiri, itu bin per kilo atau berapa dijual? Bebas sih. Sebetulnya sesuai tergantung kebutuhan. Kalau si ada konsumen A misalnya butuh cuma sekilo 2 kilo bisa juga. Bisa ya? Oke. Nah itu berarti anak muda emang yang kreatif dan inovatif. Mantap.
mungkin sebelum apa ya closing ada apa sih statement dulu buat para pengguna khususnya yang pencinta kopi. Closing statementnya. Gimana ya, nggak usah panas sedikit, nggak usah apatis juga. Kalau kopi mah dan semua juga enak, yang mati aja. Wah ini mah saya orang Cianjur kopinya Cianjur, tidak sebetulnya tidak. Semua kopi juga enak kok. Yang penting gimana kita memperlakukan kopi. Oke, sebelum closing mungkin saya mau bertanya 1, 2, 3 pertanyaan lagi. Bener gak sih kalau misalkan kita bikin berpengaruh nggak kalau misalkan kita contoh misalkan lagi bikin nyeduh terus nggak konsen, berpengaruh nggak akan rasanya itu? Konsentrasi Ya. sebetulnya so-so lah 50-50 kalau pendapat saya. Saya juga pernah lihat. Kalau yang paling berpengaruh menurut saya, kalau kitanya willing, kalau dari kasaran mah ilas, namun dari ilas mah biasanya teh enak. Aslina, coba biar nyari tongnya kopi sanggup gitu. Sanggup gila mun teh ilas mah rawat. Nah kalau misalkan ada yang mau pesen atau misalkan bertanya di mana sih di tempatnya, mungkin bisa nggak sih buka buat sharing atau misalkan buat reseller yang berminat, mungkin di mana sih alamatnya bisa Yang paling gampang di STA Super Nagri Cianjur paling gampang. Kalau enggak kita ada di Google juga bisa dicari, di fanpage di fanpage juga ada, di Instagramnya juga ada. Kalau posisinya kita sebelum Sate Marangi Sariasi kalau dari Cianjur, ya. Kalau dari Jakarta sesudahnya. Kalau misalkan Instagramnya sendiri mungkin bisa disebutkan apa namanya Instagram? Kalau di Instagram nanti Tako gitu, Tako underscore STA kalau kan. Oh, Tako Underscore STA. underscore STA. Oke, Tako aja. Tako lah. Tako ya, kalau kopi pokoknya. Oke, mungkin terima kasih ya Kang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Semoga sukses dan mungkin salam buat petani kopi Indonesia, sukses bersama buat petani Indonesia. Yang suka nongkrong di mana lupa Tako. Siap, jantos. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.